Coach Igor senang, Peralta senang, Bobotoh juga senang. Karena gabungnya Peralta ke Persib menyisakan fakta yang bikin kita tercengang. Halo Sobat Bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Sebagian besar dari kalian pasti sekarang lagi bahagia dan senang banget. Ada yang senang karena Spanyol baru aja jadi juara Piala Dunia. Sampai masih ada juga yang senang karena Mariano Peralta udah secara resmi diumumkan sebagai pemain baru Persib. Khusus untuk poin yang kedua, bisa dibilang pengumuman Peralta ini jadi salah satu berita yang sangat heboh bagi sepak bola Indonesia. Karena saga transfer yang paling panas, pemain yang paling banyak dibicarakan, direbutkan, ternyata berhasil diamankan oleh Persib Bandung. Dan bergabungnya Peralta ke Persib tentu bukan akhir dari cerita menarik Peralta yang selama ini terjadi. Tapi ini justru jadi awal buat Peralta menuliskan kisah barunya. Prestasi baru di level yang lebih tinggi bersama Persib Bandung. Bahkan hebatnya, belum juga Peralta datang gabung secara langsung dengan skuad Persib, saat ini udah ada banyak fakta menarik yang fakta ini cukup bikin kita tercengang. Wow. Tentu ini jadi hal yang sangat menarik buat kita ketahui. Pertanyaannya, apa aja fakta menarik dari bergabungnya Peralta ke Persib? Dan kira-kira kapan nih kita bisa lihat Peralta pakai jersey Persib? Semua bakal kita bahas secara lengkap di sini. Karena ini jadi informasi menarik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi situasinya sekarang memang Peralta udah secara resmi diumumkan sama Persib. Pengumumannya juga heboh banget. Yang rame bukan cuma Bobotoh, tapi semua fans sepak bola Indonesia juga memang ikut heboh dari gabungnya Peralta ke Persib. Kenapa ini bisa terjadi? Ya tentu apalagi kalau bukan karena Peralta ini seolah dianggap sebagai sebuah permata yang memang sangat berharga. Siapapun, klub manapun, gak ada yang gak mau kalau Peralta gabung ke klubnya. Bukan berarti kita berlebihan, tapi kita semua udah tahu dan lihat sendiri bagaimana berkualitasnya seorang Peralta. Karena sebelumnya dia memang berhasil menunjukkan kualitasnya di Liga Indonesia. Sehingga itu memang jadi penilaian yang cukup ideal untuk kita semua menilai bahwa Peralta adalah pemain yang hebat. Sehingga semuanya antusias untuk menantikan kedatangan Mariano Peralta. Bahkan gue lihat pengumuman Peralta ini kan spesial banget. Dikemas dengan acara pertunjukan musik tradisional khas Sunda, khususnya angklung. Acara itu memang benar-benar keren banget, Pak. Kita bisa lihat penampilan angklung yang dimainin sama anak-anak, belajar main angklung juga, sampai ditutup dengan pengumuman yang bikin histeris semua orang. Ketika kainnya dibuka dan kelihatan nama Peralta, semua orang yang ada di Saung Ujo benar-benar heboh dan senang banget. Mereka ngerasa bahagia dan puas banget bahwa pemain yang diumumkan ternyata memang benar Peralta. Gak cuma supporter, gak cuma Bobotoh, tapi pihak dari Persib Bandung juga, Pak Haji Umum Muhtar, kelihatan senang dan bahagia banget after beliau ngumumin Peralta. Jersinya sampai diangkat ke atas, ekspresi dan raut wajahnya juga happy banget. Dan gak cuma Pak Haji Umuh, tapi Igor Tolis juga tentunya merasa senang dan antusias buat nyambut kedatangan Peralta. Karena Peralta ini memang jadi pemain yang dinilai layak dan cocok untuk nantinya membela Persib di bawah asuhan Igor Tolis. Intinya kedatangan Peralta ini benar-benar bisa ngasih kebahagiaan buat semuanya, khususnya pihak dari Persib dan juga Bobotoh. Bahkan kalau kita lihat testimoni dari seorang Peraltanya langsung, dia juga bilang bahwa dia benar-benar bahagia gabung ke Persib. Katanya dia senang bisa gabung ke klub sebesar Persib. Peralta mengakui bahwa Persib memang klub yang besar dan dia juga berjanji bahwa dia bakal memberikan yang terbaik untuk Persib. Artinya bisa kita pastikan bahwa salah satu alasan Peralta mau gabung ke Persib itu memang dikarenakan status Persib yang saat ini menyandang titel sebagai klub besar Indonesia bahkan Asia Tenggara. Itu yang bikin Peralta mau dan bangga untuk gabung ke Persib. Bisa dibilang keputusannya untuk gabung ke Persib memang cukup tepat karena dia memutuskan untuk bergabung ke klub yang mendukung dia untuk bisa berkembang lebih jauh sehingga dia juga bisa punya potensi atau peluang besar untuk mencetak prestasi yang lebih tinggi. Bayangin, kalau dia gabung ke klub yang cuma berkompetisi di level domestik, skill dan kemampuannya jelas sayang banget. Kemungkinan besar dia gak bisa berkembang jauh. Tapi dengan dia gabung ke Persib, dengan standar tinggi yang dimiliki Persib, dengan level kompetisinya yang juga tinggi, maka ini jadi situasi yang bikin karir dia bisa lebih maksimal. Dan seperti apa yang kita bahas kemarin, dengan keinginan Peralta buat gabung ke Persib, dengan ambisinya yang pengen main di level kompetisi tinggi Asia, itu jadi modal kuat untuk Peralta nantinya bisa bersinar bareng Persib Bandung.
Gak ada alasan yang bikin Peralta gak bisa bersinar bareng skuad Persib. Apalagi kalau kita lihat di musim kemarin, Peralta bisa bersinar kan memang didukung karena skill individunya. Maksudnya memang kehebatan dia itu gak terlalu bergantung terhadap bagaimana sistem atau permainan yang ditampilkan sama timnya. Selagi dia punya kesempatan, punya ruang buat mengolah bola, itu jelas jadi ruang untuk dia bisa bersinar. Karena memang kemampuan individunya sangat menunjang untuk Peralta bisa memberikan skill terbaik di atas lapangan. Dan informasi yang harus kita semua tahu juga, bahwa Peralta ini diikat kontrak selama 2 musim oleh Persib. Itu jadi jangka waktu kontrak yang cukup ideal, karena memang Peralta ini termasuk pemain asing grade A. Dia punya market value senilai 13,04 miliar rupiah, alhasil dengan kualitas yang dimilikinya, memang sangat worth it untuk Persib mengamankan dia dengan kontrak lebih dari 1 musim. Karena gak mudah dan gak gampang buat nemuin pemain asing yang berkualitas dan cocok dengan sepak bola Indonesia. Dan dengan usianya yang sekarang 28 tahun, berarti kontraknya sampai dia usia 30 tahun. Cukup oke dan ideal. Selain itu, kabar yang kita dapatkan juga dilansir dari Lorenzo Lepore bahwa Peralta ini kurang lebih akan datang ke Indonesia, gabung ke Persib sekitar 1 minggu ke depan, di akhir bulan ini. Harapannya sih, kalau yang dibilang sama Pak Haji Umum Muhtar, semoga Peralta bisa gabung ke Persib di turnamen Piala Presiden. Sehingga di turnamen tersebut setidaknya Peralta bisa menunjukkan kualitasnya dan bisa adaptasi maupun kenalan dengan para bobotoh. Tapi fakta yang menurut gue lebih menarik dari kedatangan Peralta ini adalah sekarang Persib punya komposisi lini serang, khususnya winger, yang benar-benar gemuk. Ada kurang lebih 7 pemain yang saat ini bisa main di posisi winger, yaitu Luka Menalo, Ragnar, Beckham, Berginho, Sadil, Barros, dan juga Mariano Peralta. Dengan komposisi ini jelas ngasih keuntungan yang sangat besar buat Persib. Karena bisa dibilang Persib gak perlu khawatir untuk pemain di posisi winger. Igor Tolić benar-benar dimanjakan. Dia tinggal pilih mau pakai winger yang mana yang dia butuhkan sesuai dengan kebutuhan dia. Karena memang komposisi winger Persib ini gak cuma baik dari segi kuantitas, gak cuma bagus untuk rotasi Persib yang main di 4 kompetisi, tapi juga sangat bagus dari segi kualitas. Karena para pemain di posisi winger ini punya kemampuan atau spesialisasinya masing-masing. Mulai dari Luka Menalo dan Peralta, yang bisa dibilang 2 pemain ini merupakan winger yang cukup agresif dan baik dalam hal finishing. Kemudian ada Sadil yang punya kecepatan atau eksplosivitas. Kalau butuh winger yang kreatif, yang kuat holding ball, dribbling, dan memanjakan penyerang, ada Berginho dan Beckham. Winger yang fleksibel ada Ragnar. Sampai kalau Igor Tolić butuh winger yang bagus dalam hal defense, ada William Barros. Dengan komposisi winger tersebut, harusnya nggak ada alasan untuk Persib di musim depan punya masalah besar di lini serang, khususnya sektor winger. Karena semua kebutuhan taktik, kualitas, udah sangat tersedia. Kuncinya tinggal Igor Tolić aja yang tentu harus cermat dalam memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh skuadnya. Tapi, itu dari sisi Persib. Sekarang kalau kita lihat dari sisi pemain, situasi ini sebenarnya jadi tantangan besar untuk mereka. Artinya nggak ada waktu untuk mereka bisa bersantai, nggak ada alasan untuk mereka nggak memberikan kemampuan yang terbaik. Karena saingannya benar-benar gila, Pak. Salah dikit atau kurang dikit aja, jelas pemain tersebut bakal sangat terancam posisinya buat minim atau bahkan nggak dapat menit bermain. Kalau pemainnya nggak ada mental buat bersaing dan berkembang, memang jangan harap dia bisa dapat kesempatan buat jadi pilihan Igor Tolić. Cuma ya balik lagi, situasi ini memang menguntungkan. Dalam artian buat para pemain, harusnya mereka bisa terus-menerus meningkatkan kualitasnya. Dan buat Persib, mereka juga jadi punya jaminan besar untuk bisa terus memainkan winger yang berkualitas. Tapi daripada kita memperhatikan posisi winger, sebenarnya ada posisi lainnya yang justru saat ini butuh perhatian lebih dari Persib untuk diperkuat kualitas serta kedalamannya. Yaitu pemain di posisi kiper dan posisi bek kiri. Karena situasinya sekarang, pemain di posisi kiper cuma ada Teja dan Fitra. Tanpa mengurangi rasa hormat buat keduanya, tanpa meremehkan kualitasnya, tapi memang kalau kita nilai secara objektif, komposisi tersebut gak cukup baik untuk diandalkan dengan situasi Barry Super League yang sekarang kedatangan banyak pemain berkualitas dan untuk kompetisi Asia. Jujur dengan komposisi kiper tersebut, pastinya cukup khawatir dan was-was kalau nantinya bola bisa menembus lini pertahanan Persib. Maka memang mau gak mau, Persib setidaknya harus bisa mendatangkan satu kiper yang kualitasnya ada di atas Teja maupun Fitra. Kemudian untuk posisi bek kiri, ini justru lebih rentan lagi. Karena sekarang cuma ada satu pemain yang available buat ngisi posisi tersebut, yaitu Eliano Reinders. Itu pun sebenarnya dia bukan pemain yang benar-benar punya posisi asli sebagai bek kiri. Cuma karena Eliano versatile dan musim kemarin banyak dimainkan di posisi tersebut aja,
Kalau nggak ada Eliano, maka posisi bek kiri nggak ada lagi yang bisa ngisi. Maka situasi ini juga bikin Persib wajib datengin pemain di posisi bek kiri. Sebenarnya kita sekarang punya rumor panas terkait pemain selanjutnya yang bakal ngisi posisi bek kiri. Cuma itu kita bahas di video selanjutnya aja. Sekarang kita cukupkan sekian untuk pembahasan di video ini. Menurut kalian apakah Peralta mampu memberikan performa terbaiknya bareng Persib? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe ya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!